Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hari Ramdhani ingin mempresentasikan tentang proposal tugas akhir 1 saya. Saya berterima kasih kepada pembimbing saya yaitu Ibu Winawitanti, STMT, dan pembimbing 2 saya Asep Ide Hadiana, STMkom. Ya, di sini saya membuat proposal tentang sistem pendukung keputusan dengan metode TOPSIS dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kapten Tim Sepak Bola pada tim X menggunakan metode teknik for order preference by similarity to ideal solution. Ya, langsung saja kepada latar belakang. Sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan sebuah bola berbahan kulit atau karet dan dimainkan oleh 2 tim, di mana masing-masing tim beranggotakan 11 pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Tujuan dari permainan sepak bola yaitu memasukkan bola ke gawang lawan. Sepak bola dilakukan tidak hanya untuk menjaga kebugaran, melainkan untuk menyalurkan hobi, bahkan untuk tujuan mencapai sebuah prestasi atau pemain profesional. Menjadi seorang pemain profesional memang tidaklah mudah. Diperlukan beberapa teknik yang baik, mental yang baik, serta mampu memahami taktik permainan yang baik. Di sini ada kapten. Peran dari kapten yaitu kapten tim sering diidentifikasikan sebagai simbol dalam sebuah tim, dan peran seorang kapten sangatlah dibutuhkan dalam sebuah tim. Bagi sebagian orang, mungkin tugas seorang kapten hanyalah memimpin rekan-rekannya ketika masuk ke lapangan. Walaupun sebenarnya tugas utama seorang kapten adalah sebagai penyambung antara pelatih dan pemain, baik dari sisi taktik maupun psikologis para pemain. Seorang kapten juga mendapatkan hak lebih ketika berbicara atau mengajukan protes kepada wasit, tetapi masih dalam hal yang wajar. Namun terlepas dari itu, yang paling penting adalah seorang kapten tim diharapkan bisa berpengaruh terhadap performa tim, karena kapten berperan sangat penting di tim. Peran kapten juga dalam sepak bola sebagai pemimpin yang juga bertugas untuk mampu memberikan motivasi dan memberikan instruksi kepada pemain lain, dan harus mempunyai sifat yang wibawa, karismatik, dapat menjadi panutan, dewasa, tenang, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dalam bertanding. Kapten tim juga harus memahami teknik permainan dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekannya. Menjadi seorang kapten tim tidaklah mudah. Dibutuhkan sifat yang sudah disebutkan tadi. Seorang kapten tim seorang kapten tim dalam sepak bola harus mampu bertanggung jawab penuh. Maka dari itu tidak boleh sembarangan dalam menentukan siapa timnya gitu. Untuk itu sering sekali ya pelatih bingung memilih siapa yang layak menjadi kapten tim dalam sebuah pertandingan sepak bola. Ya, mungkin lanjut ke rumusan masalah. Ketatnya persaingan antara pemain yang bersaing untuk memenangkan sebuah persaingan. Pemain yang terlibat untuk menjadi yang terbaik.
karena ketatnya persaingan yang terjadi mengakibatkan banyaknya faktor perbandingan untuk memilih kapten tim sepak bola, seperti banyaknya variasi atribut serta banyaknya alternatif yang terlibat dalam pemilihan kapten tim sepak bola pada tim X. Hal tersebut mengakibatkan pelatih dan tim mengalami sulitnya memilih kapten tim pada pertandingan. Oleh karena itu, perlu dibuat sistem yang dapat menganalisa data statistik pemain dengan menggunakan metode tertentu untuk memberikan rekomendasi pemilihan kapten tim. Di sini ada batasan masalah, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan untuk memilih kapten tim pada tim atau klub tertentu berdasarkan data pemain selama bergulirnya kompetisi, dengan beberapa atribut seperti usia, pengalaman, penguasaan skill, stamina, yellow card, red card, dan blunder. Data yang digunakan adalah data statistik pemain Persib pada tahun 2018, 2019, serta menghasilkan sebuah alternatif keputusan pemilihan kapten tim yang dilakukan oleh pelatih ataupun tim secara offline. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem yang dapat membantu dalam membuat keputusan untuk memilih kapten tim pada tim sepak bola tertentu berdasarkan statistik pemain dalam kurun waktu tertentu. Metode yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution ataupun TOPSIS. Luaran dan manfaat penelitian. Luaran dari penelitian ini adalah sistem yang dapat mendukung dalam mengambil keputusan pemilihan kapten tim pada tim tertentu menggunakan metode TOPSIS. Manfaat dari penelitian ini adalah data kapten tim yang dapat digunakan pelatih atau tim untuk mengambil keputusan atau alternatif pemilihan kapten tim. Ya, di sini ada TOPSIS atau Technique for Order by Similarity to Ideal Solution adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria. TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak panjang dari solusi ideal negatif untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicari untuk setiap atribut, sedangkan solusi ideal negatif dari seluruh nilai terburuk yang diciptakan untuk setiap atribut. TOPSIS mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak dengan menggunakan TOPSIS pada penerapan sistem pendukung keputusan dapat membentuk pilihan. Di sini ada rumus-rumus dari TOPSIS, yaitu ini membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Matriks keputusan ternormalisasi dihitung berdasarkan persamaan, di mana I sama dengan 1, 2, sampai M, dan J sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Terus selanjutnya di sini ada rumusnya lagi, yaitu membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot.
Matriks keputusan ternormalisasi terbobot dihitung berdasarkan persamaan, di mana I sama dengan 1, 2, sampai M dan J 1, 2, sampai N. Nah, lalu selanjutnya menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif A- dapat ditentukan berdasarkan rating terbobot ternormalisasi atau Y, I, J, yaitu seperti ini. A+ sama dengan Y1 tambah Y2 ditambah sama dengan YN. Dan yang negatifnya itu A negatif sama dengan Y1 negatif, Y2 negatif, sampai YN negatif. Di mana Y+ atau di sini max Y IJ jika J adalah atribut keuntungan, min Y IJ jika J atribut biaya. Sini Y min jika min Y IJ di mana J adalah atribut keuntungan. Max Y IJ di mana J adalah atribut biaya. Lalu selanjutnya di sini menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks ideal negatif. Jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dirumuskan sebagai persamaan. Ya seperti itu. Seperti ini. Lalu selanjutnya menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nilai preferensi untuk setiap alternatif VI dirumuskan sebagai persamaan seperti ini, seperti di gambar, di mana I sama dengan 1, 2, sampai M. Ya mungkin seperti itu Topsis. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.